Gue berharap ada satu regulasi atau undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja film. Pernah gedor Citos Matahari jam 10:30 malam. Oh iya, Ya, itu serius nanti loh? cerita. Iya, karena tiba-tiba itu syuting iklan, tiba-tiba diputuskan kliennya mau baju itu, padahal tadinya mereka nggak mau. Aduh, balik-balik lagi nih ke program Bicara Kru! Untuk penonton yang tidak tahu Bicara Kru itu seperti apa, Bicara Kru itu ngomongin orang-orang di belakang layar yang dari sebuah produksi film, series, video klip, dan lain-lain. Penting, karena tanpa mereka, karya tidak akan berjalan. Bersama gue, Kifa Iskak, host Anda. Kali ini kita akan ngomongin episode dalam Penata Busana bersama Oma Jenny! Oma Jenny adalah teman saya yang bekerja, pertama kali kita kenal di film Enggak Preman. teman, enggak. Enggak, pertama kali ketemu Kifa sebenarnya di photoshoot ini, Oh iya, portofolio. portofolio. Waktu itu saya nggak suka sama dia, sombong. Ya begitulah saya, jadi jangan hire saya ya. Nah, sombong soalnya. Iya, terus syuting di film Preman ya Ya, akhirnya. Oma Jenny itu kita kerjasama di film Preman. Jangan lupa nonton di Prime. Oke, film Preman ini bergabung sama Oma Jenny itu gue merasa kita klop satu sama lain di sesama kru ya, semuanya gitu. Jadi gue ngerasa kerjanya Oma Jenny juga pantas untuk kita undang ke sini. Karena Doi juga sudah berpengalaman banyak di bidangnya. Nah, hari ini kita akan ngomongin apa sih sebenarnya dan kenapa sebenarnya penata busana itu penting di sebuah produksi film. Gimana? Yang ngomongin main ludo ya. Oh iya, dan kita sering banget main ludo bareng. Itu adalah syarat gue ketika main film Preman. Harus ada yang bisa main ludo sama gue. Oke, silakan Oma Jenny. Iya, penting karena nggak mungkin kan nggak pakai baju. Oh betul, kecuali Anda eksibisionis gitu kan. Begitu. Penting karena ini serius ya. Nggak, Karena in your way. salah satu elemen yang penting, elemen visual yang penting dalam film di frame. Ya. Karena kenapa? Maksudnya kan karena orang suka nggak sadar ya menonton itu hanya memperhatikan ceritanya aja atau enggak pemainnya seperti apa gitu kan. Nah, kenapa menjadi sebuah hal yang penting harus mungkin ada kesamaan dengan warna atau dengan situasinya, itu kenapa jadi harus begitu? Iya, penting karena pertama kostum atau busana atau tata busana itu membantu meng-create karakter atau tokoh dalam cerita. Ya. Sesuai dengan kebutuhan karakternya, kebutuhan cerita, ya semua kebutuhan dalam skrip. Kebutuhannya bisa untuk penguatan karakterisasi tokoh, juga untuk memperkuat scene itu sendiri. Misalnya ada scene yang nuansanya suram, sedih atau bahagia, itu kostum pun ikut membantu menguatkan karakter dari scene tersebut. Oke. Gitu ya, selain pemain emang nggak boleh nggak pakai baju kecuali dibutuhkan tidak pakai baju. Sama telanjang-telanjang. Iya, gitu. tapi itu pun ada tugas kostum di dalamnya. Kalau misalnya untuk ya? adegan-adegan misalnya kan ada adegan, kok kita nggak usah ngomong adegan vulgar atau esek-esek ya, kita ngomongin adegan misalnya mandi yang tidak memakai baju, itu pun ada tugas kostum di dalamnya, yaitu misalnya memakaikan nude suit atau baju yang berwarna kulit yang nanti aman ketika di take, karena nggak mungkin kan artisnya atau pemainnya Bugil beneran gitu. Kostum pun menyediakan baju khusus untuk scene-scene seperti Saya itu. pernah Scene mandi. bugil beneran karena nggak ada naked suit. Oh, atau nggak ada budget kali itu. Ah, iya. Suka deh jujur-jujur gini. Iya. Asik nih episode-nya guys. Oke, Oma. Nah, kira-kira nih gue pengen tahu juga nih Oma. Maksudnya kan selama kita bermain ludo, bertanding ludo itu di film Preman gitu. Kenapa lu tiba-tiba pengen banget awal-awal menjadi tata busana kostum ini kenapa gitu? Dan di film gitu. Oh, awal ya pasti karena suka nonton. Kalau gue sih karena gue suka nonton film dari kecil. Terus waktu kecil sih polos ya, kayak karena saking sukanya pengen deh kerja di
situ. Itu gue masih SD pun udah pengen kayak Udah gitu. pengen kesana Udah tuh. pengen. Gue BTW lahir di Papua ya, maksudnya bukan di Jakarta yang kota besar. Gue lahir di kota kecil ya, hiburan gue cuman buku dan film. Hampir setiap hari gue nonton film, hampir setiap hari ke bioskop. Karena Oh, bioskop iya? tuh dekat rumah. Dan Hampir orang setiap hari lu ulang terus iya, di bioskopnya? iya. Oh, iya? Enggak kan beda-beda. Oh. Filmnya beda-beda. Nah terus gue pengen kerja itu, gue juga nggak tahu namanya apa waktu itu. Karena gue taunya bintang film yang terlihat, gue bilang gue pengen jadi bintang film. Oh, oke. Tapi pas gue udah gede, oh ternyata yang di situ bukan cuma bintang film, bukan cuma pemainnya, tapi ada kru. Nah, gue juga suka baju, suka segala macam yang menyangkut baju dan kostum. Jadi masuknya ketika gue udah sadar bahwa gue pengen, ya gue masuknya ke tata busana. Tapi awalnya jadi Astrada dulu, karena waktu itu yang tersedia pekerjaannya Astrada. Tapi di dokumenter sama iklan. 4 tahun di film baru gue betul-betul bisa akhirnya jadi penata busana. Itu tahun, tahun 2007 baru bisa jadi penata busana. Di film apa, Mama? Bang mulainya dari FTV dulu, FTV terus sempet juga ngerjain sinetron 3 judul di salah satu PH. PH itu doang sih gue pernah sinetron, PH lain gak pernah, gak usah disebut lah ya. PH bagus tapi yang pasti. Yang kerjanya besok Tetap pamer. Oh enggak, ini justru PH ini terkenal bekerja dengan jam yang sehat. Oh, padahal sinetron. Jadi ada harapan ya guys? Ada, dan dia berprogres. Maksudnya yang dulunya misalnya pulangnya jam 1, jam 2, terus dari produsernya sendiri bilang, kita cuma bisa sampai jam 12 malam ya. Lu dulu bilang udah masuk ke sinetron nih, FTV dan sinetron, tapi film pertama lo apa? Oh, film pertama gue Minggu Pagi di Victoria Park, yang feature ya, feature film tahun 2009. Emang ada yang bukan feature? Enggak, maksud gue kan film, gue maksud kalau lu yang ngomongin feature. film, iya, sorry. Pertama kali ngerjain feature film itu, karena sebelumnya pernah ngerjain short juga. Oh, lumayan ya. Cuman pertama kali feature film itu Minggu Berarti Pagi lu di ikut ke Victoria Hong Park. Kong tuh? Enggak, ya iyalah ikut. Kok ditanya? Enggak, saya Zoom aja, belum ada Zoom gitu. Belum ada Zoom, mohon maaf. Minggu Pagi Victoria Park itu yang bikin Lola Amaria? Lola Amaria. Oke, berarti lumayan dong tantangannya tuh ya. Katanya dengar-dengar budgetnya juga nggak gede kan? Enggak, budgetnya sih, maksudnya secara production value, maksudnya secara keseluruhan sih, gue nyaman-nyaman aja. Kita syuting luar kota dengan per diem yang layak, dengan penginapan yang layak gitu. Ya cuman kalau soal honor ya relatif lah ya. Ya, gitu. Ya kayak saham lah ya. Iya, gitu. Jadi kayak maksudnya yang gue pengen tahu juga adalah ketika lo menjadi seorang tata kostum, tata busana gitu, apakah lo perlu menjadi orang yang sangat fashionista atau harus lo punya taste tertentu atau lo punya akademi tertentu di bagian busana gitu atau gimana? Kalau untuk jadi fashionista, gue merasa nggak perlu. Tapi untuk lo tahu fashion, tahu tren, tahu seluk-beluk tata busana, itu harus. Okay. Kalau untuk latar belakang sekolah, gue sendiri bukan berlatar belakang sekolah film, juga bukan berlatar belakang sekolah tata busana. Gue dari sastra Jepang. Wih, Anda punya harapan? Punya harapan! Iya, cuman maksudnya mungkin kalau orang bilang, kok lu nggak nyambung sih? Ya gue bilang, nyambung-nyambung aja. Gue di sastra kan belajar prosa, puisi, dan drama. Jadi ngerti tuh dari situ. Iya, misalnya dari struktur, terus karakterisasi, itu kan gue mempelajari itu karena gue jurusan sastra. Jadi sebenarnya nggak jauh dari hobi dan nggak jauh dari sekolah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya maksudnya kayak begitu, apa kalau punya hobi dari kecil kayak misalnya baca majalah Vogue atau apapun? Gue baca apa aja sih, termasuk Vogue, maksudnya majalah, buku apa aja semua. Ingat, saya tinggal kota kecil, hiburannya kurang. Jadi emang saya baca buku, nonton gitu. Jadi lu pindah ke Jakarta tuh untuk kerja? Bukan, ikut orang, karena bokap gue pindah kerja ke Jakarta tahun 93 ya, mau keluarga ikut. Jadi pas udah SMA, gue SMA-nya di Jakarta. Dari situlah lu mulai ada ketertarikan? Enggak, ketertarikan dari kecil. Cuman kalau baju sih dari kecil gue emang suka. Karena bokap nyokap gue emang senang dress up. Mereka anak-anaknya emang neces. Terus kayak lo kalau tidur bajunya ini. Jadi gue kayak kalau pakai tidur ya pakai baju tidur. Kalau pergi ke pantai ya pakai baju renang. Nggak berenang nggak pernah pakai short sama t-shirt tuh nggak pernah baju renang. Jadi semua tuh ada masing-masing ada. Iya.
gitu. Jadi emang sangat suka dengan baju. Ada satu film nggak yang ngebikin lu kayak, oke gue mantep nih, gue harus kerja di wardrobe gitu? Oh, kalau gue justru pas kecil bukan karena gue mau kerja di wardrobe, makanya gue mau kerja di film, lebih ke umum. Film-film Kejar Ladaku Kau Ketangkap, Ya. film-filmnya Rano Karno, itu gue sangat mencintai film Indonesia dari kecil. Jadi maksudnya gue suka film, gue juga suka film yang luar, tapi gue juga sangat mencintai film Indonesia. Dan ini bukan peres, ini keluarga gue sangat tahu. Dulu di TVRI tiap hari Sabtu malam itu diputar film Indonesia, hari Sabtu malam. Di Papua itu 2 jam waktunya lebih lama dari Jakarta, berarti itu udah jam 11 apa jam setengah 12 dan si anak kecil ini begadang nungguin film diputar. Berarti emang lu dari kecil udah seniat itu ya? Maksudnya Iya, secara nggak emang sadar karena udah mencintai, memupuk itu, gitu. karena menyukai dan mencintai, bukan karena sebenarnya gue pengen, tapi gue sebenarnya belum tahu jadi apa. Ya no wonder lah, karena masih kecil kan belum paham-paham banget gitu. Nah, sebelum gue pengen tahu nih, karena kemarin kita sempat sebelum mengundang Oma ke sini gitu, kita sempat ngobrolin kan bahwa orang-orang tuh perlu tahu gimana sih cara kerja seorang penata busana di film gitu. Karena kan ya gue sebagai pemain hanya tahu waktu itu lu datengin baju gue ini. Terus pas gue pasang, pas kita fitting, gue merasa jadi karakter gue atau enggak gitu kan. Tapi kan di balik itu sebenarnya apa sih yang lo lakuin gitu? Misalnya apakah lo hunting baju dulu atau lo bikin bajunya dulu, ngejahit, atau lo punya bank simpenan baju-baju untuk ternyata lo udah bisa gunain buat film ini, itu gimana sebenarnya? Ya sebenarnya prosesnya lebih jauh ke belakang lagi, bukan cuma menyediakan, tapi pertama gue kasih mungkin infoin dulu tugasnya penata busana apa. Penata busana kan mendesain dan menyediakan kostum kan, menyediakan busana untuk keperluan karakter atau cerita sesuai dengan kebutuhan skenario. Nah, yang kita lakukan sebelum barang-barang itu ada adalah meeting dengan baca skenario pasti ya. Yang pertama dilakukan baca skenario, terus meeting dengan director, terus harus present apa sih ideas atau konsep yang ada di kepala gue yang gue interpret dari skenario itu, apakah sama, sesuai dan cocok dengan visi sutradara. Karena kan sebenarnya kita bikin film kan mewujudkan visi sutradara gitu, visi kreatif. Setelah meeting nanti kalau misalnya sudah di approve, baru kita masuk ke penyediaan. Penyediaan itu ada banyak ya, ada beli, ada jahit, ada sewa, dan gue juga punya base camp atau yang lo bilang bank kostum itu yang isinya sebenarnya baju banyak. Gudang kali ya? Iya gudang, kalau orang film kan bilangnya base camp, tapi benar itu beneran bank, iya. Bank kostum gitu kan? Kalau di kita, gue nggak tahu sebutannya di luar negeri mungkin warehouse atau kostum. Iya, soalnya dulu kan gue di teater populer kan, ternyata di bagian belakangnya itu tuh, samping belakang tuh, mereka punya dua gudang, disebutnya bank kostum. Dan itu isinya dulu film-film Teguh Karya. Terus gue kayak pasti, wah ini treasure sekarang masih ada nggak itu? Gitu. Udah pada ngapuk gitu-gitu. Ternyata tuh banyak yang nggak ngeh kalau itu tuh harus dipelihara. Iya. Karena itu kan dari zaman berapa itu gila. 70-an, 60-an lah gitu. Tapi emang ini PH agak kurang serius memang nyimpen kostum. Yang ada satu PH di Bilangan Jakarta Barat, PH-nya gedungnya tinggi sekali. Dia dedicate satu lantai khusus buat kostum. Jadi database-nya lengkap. Nah, itu yang baru gue lihat PH yang serius nyimpan kostum tuh itu. Karena mungkin mereka bisa daur ulang lagi gitu. Oh. Gitu. Si itu. Iya, si itu. Yang barusan lu premier itu. Bukan. Oh, bukan. itu kan Jakarta Selatan. Oh. Yang gue sebut Jakarta, yang rapi itu yang Jakarta Barat. Itu dia rapi banget. Pengen di-spill deh. Gitu. Spill nggak? Ya ini kan karena bagus ya. Tapi nggak usah deh, nggak usah spill. Enggak, ini maksudnya. Pilih kasih lagi. Iya. Lu tau lah. Jangan, gue males aja sebut merek apapun itu. Iya. Karena suka di intin line ya. Kita tuh bahaya jurang dan tapi kayaknya gimana gitu. Serba salah gitu. Nggak apa-apa. Ini apa pas lagi lu udah ke proses itu semua. Nah di lapangan itu tuh banyak yang sering terjadi kan, Om. Kayak gue pengen tahu deh waktu di Preman tuh gimana? Apa problem yang lo ada di film Preman tuh apa waktu itu?
Ntar gue lupa karena yang gue ingat tuh Preman kan menyenangkan sekali syutingnya ya. Bagi lu. Nggak, gue seneng sih. Dia sakit loh, Bo. Itu another story. Saking sering berantem di ini fight scene. Beneran. Enggak, kita mah belakangnya main ludo ya. Kesulitannya apa ya? Waktu. Jadi gini, gue mau syuting sama PH besar, PH kecil, PH sedang. Kayaknya kebanyakan kalau ngobrol-ngobrol sama anak wardrobe lain atau departemen lain, kita tuh sering dapat masalah budget yang mungkin menurut kebutuhan skenario sebenarnya sekian, tapi cuma dikasih sekian. Tapi gua ya ngerti juga kan, emang mungkin ya karena selama ini berlangsung seperti itu, kayak nggak mungkin kayak kita minta sekian dikasih sesuai dengan yang diminta, pasti ada pemotongan dengan pertimbangan ini dan itu ya. Artinya harus ada penyesuaian juga dari secara kreatif gitu dari kita gitu. Nah, terus ya udah, kalaupun masalah budget ya itu kita harus cari akal bagaimana caranya bisa memenuhi semua kebutuhan dengan budget yang sudah diberikan. Tapi ada satu lagi yang ini lebih susah lagi daripada masalah budget, yaitu walaupun gue punya budget miliaran triliunan, tapi ada yang nggak bisa gue beli, yaitu waktu. Jadi budget itu misalnya gue punya triliun kan gue bisa beli apa aja, tapi kalau dia turun mepet lewat dari timeline yang udah gue buat untuk penyediaan kostum, wah itu paling stressful. Itu karena biasa dari manajemen apa sih, dari itu dari PH dong. Mungkin gini, gue kan nggak ngerti ya, gue kan bukan bagian dari korporasi gitu, jadi gue nggak ngerti detailnya kayak gimana. Cuman biasanya yang gue denger ya ada birokrasi, misalnya harus tanda tangan dulu dari direksi apa, tanda tangan ini, terus ya harus hitung masalah pajak dulu untuk supaya turun. Itu banyak prosesnya yang menurut gua emang nggak bisa dipercepat ya. Ini kita bentar lagi udah mau syuting atau bentar lagi udah mau fitting, udah mau test cam gitu, tapi turunnya mepet. Itu yang paling stres, karena begitu budgetnya turun sebenarnya secara matematika itu waktunya nggak cukup, tapi entah kenapa selalu ada aja jalan sih. Makanya gue bilang gue sering banget dapat divine intervention, kuasa ilahi, tiba-tiba bajunya bisa jadi dalam waktu seminggu. Baju yang harusnya satu style itu orang biasa butuh 2 minggu paling cepet, ini misalnya 20 style jas bisa selesai 5 hari. Tapi iya, tapi ya dengan harga ekspres yang tentunya akhirnya sebenarnya ujung-ujungnya jadi lebih mahal lagi. Karena ekspresnya akhirnya nanti pusing lagi gimana ngutak-atik subsidi silang dari yang ini udah kelebihan masuk sini, yang ini yang bagian sini yang belum kebeli atau belum jadi, gue atur lagi ini gimana, itu sakit kepala sih. Gitu. Ya lu ada trik sendiri nggak, maksudnya kayak sistem kerja lu tuh bagaimana supaya lu menanggulangi hal seperti itu? Lu punya trik sendiri? Iya, gue punya trik, tapi sebenarnya trik ini nggak sehat untuk teamwork kayaknya atau bekerja. Gua nggak tahu ini safe nggak gua ngomong ini, cuman ini banyak orang yang bilang harusnya nggak boleh gitu, dan gua tahu nggak boleh gitu, tapi gue sering mengeluarkan uang pribadi dulu untuk mengejar, tapi nggak semua. Misalnya budgetnya 10 juta ya gue nggak ngeluarin 10 juta karena gue nggak punya gitu. Paling misalnya gue untuk awal-awal dulu, misalnya kayak apa yang harus dikejar sih, jahitan, karena kalau misalnya kayak beli kan kita masih bisa lebih gampang daripada menjahit kan butuh waktu. Nah kadang-kadang gue ya udah beli bahan pakai uang sendiri dulu gitu. Tapi agak terlalu baik ya Oma ini. Iya, gue rasa bukan cuma gue yang melakukan, mungkin ada. Gue pun pernah. Iya, jadi nggak tahu, mungkin kalau orang bilang jangan gitu, tapi gue mikirnya ya emang benar nggak sehat, itu nggak profesional sebenarnya kan. Cuma gue merasa ya karena ini
ini sesuatu yang gue sangat suka lakukan gitu. I think because you care. Iya, because I care mungkin ya. Yeah. Terus gue bekerja dengan banyak teman yang juga menunggu, misalnya kan ada schedule dibikin sama Astrada, ada departemen art, mereka juga butuh foto props, misalnya bajunya udah harus ada, jadi kita mikirin banyak orang lah. Iya, gitu. iya. Kadang-kadang tapi kan juga kita kalau mau menunggu pun kadang-kadang PH juga suka kayak lama gitu kan. Yang tadi birokrasi mungkin, yang nggak semua PH juga bisa lancar gitu kan keuangannya. Itu emang sering terjadi di ibu kota. Iya, dan gua nggak bilang mereka sengaja nurunin lama. Gua nggak pernah mikir kayak gitu. Gua cukup paham bahwa mereka beda dengan kita yang kalau udah corporate kan pasti banyak birokrasi. Gitu. Gua sih kadang-kadang suka nyelutuk gini. Harusnya mungkin karena kita bikin film mungkin sistemnya harusnya beda sedikit gitu. Jadi jangan disamain dengan sistem kantor biasa yang emang misalnya harus lewat 10 tanda tangan dulu baru budgetnya keluar gitu. Ini mungkin misalnya bank atau PH gitu. Iya, misalnya mungkin bisa dipersimpel gitu. Tapi gitu maksudnya aja. gue pengen tahu deh. Kadang-kadang kita kan selalu UUD ya, ujung-ujungnya duit. Maksudnya apapun itu gitu. Karena memang kita bisa banget berkreasi dengan banyak kalau memang budgetnya juga tersedia gitu kan. Nah, biasanya emang range budget ini di luar dari gaji lo ya dan tim lo ya gitu. Tapi untuk nge-build busana dalam satu film tuh yang biasa lo lakuin tuh range-nya berapaan sih? Kita pengen tahu. Enggak, sebenarnya tergantung skenario sih. Maksudnya kadang-kadang ada iya, tergantung skenario. Kadang-kadang ada skenario yang sebenarnya 5 juta aja cukup buat sebuah film panjang. Tapi gitu. Gajinya nggak cukup gitu kan. Enggak, kalau gaji jadi gini, gue bukan orang kaya ya guys gitu. Gue bukan orang kaya, gue juga tidak punya tabungan yang bombastis. Tapi kalau gue ditawarin kerjaan, ya gue pasti menerima misalnya kalau cocok dengan harganya. Tapi biasanya gue lebih khawatir dengan budget belanjanya berapa ya gitu, budget produksinya berapa ya, karena biasanya itu yang bikin gue stres. Kalau masalah honor sih, ya itu kan relatif. Maksudnya gue merasa cukup dengan segitu, belum tentu orang lain ngerasa cukup. Gue juga suka diskusi sama tim gue. Kita di project ini gue cuma bisa bayar kalian segini, mau nggak? Atau gue nggak bilang cuma bayar segini, atau kadang-kadang juga ini bayaran segini ya, mau nggak? Ya kalau anak-anak mau kan berarti kita semua udah siap kan. Walaupun misalnya orang bilang itu kecil, cuman itu berarti kita udah bersedia. Nah, yang lebih bikin gue khawatir sebenarnya, oke, ini budget produksi, budget belanjanya berapa nih, budget untuk menyediakan penyediaan kostum berapa dan kapan turunnya. Gue lebih khawatirin itu. Sama, gue juga kalau DP nggak turun khawatir. Iya. Karena kamu kan emang ya kamu dibayar buat acting kamu kan. Kalau saya kadang-kadang dibayar buat bikin baju, tapi buat bikin bajunya aja saya harus nunggu duit lagi gitu. Betul. I think we all the same sih. Kita kadang-kadang juga harus, ya lu butuh DP lah, kita kan kerjasama profesional gitu kan, dan butuh juga anggaran yang lain untuk bisa melancarkan produksi ini gitu kan. Nggak apa-apa. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, teman-teman, kalau yang suka dengan Bicara Kru atau siapapun yang di-share program episode ini, tolonglah kita di-subscribe, tolonglah kita di-like dan di-komen, dan share ke semua teman-teman yang ingin tahu tentang film, terutama sebagai penata kostum. Iya, kita lanjutin ya, Mama ya? Iya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin apa ya? Lupa gue juga. Tadi kan gosip kan? Tadi saya minum aja. Kita ngomongin masalah apa sih tadi? Oh, tips. ini apa? Oh, lo tanya apa ya? Flow kerja atau kan, budget. Atau masalah-masalah apa yang terjadi? Panjang dong, nanti trilogi ini ya. Jadi kayak gue mau nanya, kan tadi lu udah sedikit bercerita bahwa cara kerja lo, budgeting dan sebagainya gitu. Nah, tapi sebenarnya ada satu lagi nggak kesulitan yang menurut lo, wah ini udah dead end nih, tapi bisa gue lewatin. Nah, lo ada nggak kayak gitu? Supaya mungkin teman-teman yang di sini bisa tahu gitu, kok kejadian, gue udah belajar dari Oma Jenny, asik. Dead end. Masalah paling berat buat kostum adalah kalau misalnya sudah mau syuting tapi misalnya syutingnya besok atau hari ini udah tahu ada kostum A gitu tapi belum ada. Entah belum jadi, entah masih stuck di pengiriman. Misalnya kayak lagi syuting luar kota, dikirim dari tukang jahit dari Jakarta mau ke lokasi, terus misalnya sore mau syuting, pagi barangnya belum sampai karena tertahan di mana kayak gitu.
Nah itu makanya gue bilang selalu ada divine intervention buat gue yang udah kepepet gitu ya pasti sambil berdoa langsung, jadi kayak berusaha segala macem. Gue pernah langsung gedor gudang JNE. Ya walaupun sebenarnya nggak boleh kita ke situ, cuman kayak gue, tolonglah Pak, saya harus gitu. Sambil berdoa. Iya, kru film tuh nggak tahu malu, coy. Lo nggak tahu kan gue pernah gedor Citos Matahari jam 10:30 malam. Oh iya, ya, serius itu lo? cerita. Iya, karena tiba-tiba itu syuting iklan, tiba-tiba diputuskan kliennya mau baju itu, padahal tadinya mereka nggak mau. Terus besok jam 9 pagi gue harus fitting di Jakarta Barat, jam 9 pagi gue harus sampai waktu itu di Metro TV, talentnya lagi di situ. Kan mall belum buka. Gue gedor sampai gue nyembah satpamnya, sampai sedramatis itu karena nggak boleh kan. Akhirnya bilang, Pak, kalau nggak saya dipecat. Padahal sebenarnya nggak ada ancaman pemecatan, cuman gue ngomong gitu, tolong Pak, harus Pak. Akhirnya masuk, gue baru tahu tuh ternyata kalau di department store jam segitu karyawannya masih ada, lampunya udah agak banyak yang mati, tapi mereka masih cek bon. Terus gue ditatap sama SPG dan heran dan ini ngapain? Terus Mbak, ini saya mau baju yang ini, kan gue foto. Iya, tapi Mbak komputer kita udah mati di kasir. Saya kasih bon manual, nanti besok Mbak tukar dengan resip yang elektronik. Sampai segitunya. Pokoknya kita harus, bukan cuma gue, mungkin departemen art juga sama, kita harus melakukan segala cara supaya syuting berjalan on time, sesuai schedule. Jadi kalau mau ditanya dead end ya, seems like dead end, tapi sebenarnya kalau lo mau gila, ya, lo mau terobos, lo mau nekat, pasti ada jalan gitu. Gue gak kebayang sih, kayak lo udah di ujung tanduk gitu kan, terus lo harus kayak, Mbak tolong, iya, iya. Sama waktu gue juga pernah ditilang juga gitu kan, gue gunakan acting gitu. Itu melanggar hukum ya guys, kalau saya enggak. Tapi kan ya, sekali dong. Nino. Jangan coy, jangan. Gara-gara tilang doang. Anjir. Diedit aja ya, guys. Sama tadi saya ngomongin budget juga edit. Gak apa-apa, karena kan kita perlu tahu gitu kan. Nah, terus ya itu kan udah melalui, gue seneng banget cerita kayak gitu karena gini, kadang-kadang orang kita dan gue pun juga tuh terlalu naif gitu kan, kayak semua akan baik-baik aja gitu kan, nggak tahu ada halangan apa yang perlu diantisipasi. Nah, makanya tadi gue tanya itu supaya mungkin teman-teman di rumah juga tahu, ternyata dia pun yang juga udah berpengalaman, lu harus bisa tuh yang namanya ngegedor gudang JNS sampai ke departemen store, tuh kan gila. Iya, gitu. itu kayak nggak akan ada orang yang melakukan itu kecuali lu mungkin anak presiden, anak orang penting, lu bisa bikin itu departemen store buka. Tapi gua yang mere human bisa bikin Matahari Citos buka ya karena apa? Karena nekat. Iya, jadi memang hal-hal seperti itu harus, itu ibaratnya proses pengorbanan gitu ya. Ya tapi kadang-kadang kan itu juga menjadi berbuah manis nantinya, betul toh? Nggak? Iya, belum. Ya betul nggak, kalau buat ya sekali lagi karena gue bukan mau romantis ya, karena gue benar-benar sangat mencintai pekerjaan gue dan ini emang kalau boleh dibilang dream job gue, apa yang gue inginkan dari kecil terjadi sama gue. Jadi ketika gue melakukannya seberat apapun, gue tetap bersemangat untuk melakukan itu. Dan walaupun sebenarnya kesel misalnya atau marah atau jengkel, tapi gue mau melakukan itu gitu dengan dalam batas-batas yang tidak melanggar hukum ya. Kalau misalnya tiba-tiba tidak lihat ada jalan keluar, misalnya gue udah coba segala cara, itu kita bisa berdiskusi dengan Astrada gitu, dengan berdiskusi dengan Astrada bahwa gue pasti setiap ada kendala gue pasti diskusi sama Astrada gitu. Ada kendala ini, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita harusnya jam 13.00 take, tapi barangnya sampai sekarang jam 11 nih belum ada, gimana? Oke, kita bisa diskusi, kita bisa pindahin scene kalau memungkinkan, ngejar scene apa dulu kalau masih bisa, terus ya itu karena teamwork ya. Gue nggak pernah ngumpet-ngumpet ada masalah tapi udah mereka jangan tahu deh, biar gue mencoba menyelesaikan sendiri. Ya kalau sudah lebih baik jujur gitu. Iya, kalau sudah di lokasi
ya takut ketika persiapan pun, pokoknya apapun yang gue rasa ini kelihatannya berat nih, gue pasti akan diskusi sama Astrada gitu. Jadi jangan lupa kalau kita bekerja dalam tim. Jadi toh itu kalau misalnya itu juga kan faktor-faktor luar kayak kostum itu mungkin sama art juga, kita tuh banyak berhubungan dengan pihak ketiga yang nggak mau tahu dengan urusan kita. Mereka misalnya kayak penjual JNE ya, mereka mana mau tahu, oh iya mereka punya jadwal syuting ketat, kita harus mempercepat nih pengiriman. Kan nggak kayak gitu. Jadi ada, karena ya kayak hari ini sebenarnya gue butuh dasi untuk test cam, tiba-tiba dari Tokped belum sampai. Kesel sih. Iya, jadinya ya pakai dasi yang ada ya, sama-sama warnanya merah yang dibutuhkan. Cuman kan bukan merah itu yang gue pengenin sebenarnya. Selisih dikit, tapi ya warna tuh penting ya di film, di frame. Kalau misalnya ada yang belum tahu, ya satu lagi mungkin yang mau gue ceritain sekalian, kalau kostum kan suka disangka, oh lu tukang suka pakein baju artis. Ya, saya itu, saya bukan lulusan sekolah desain, jadi belajar warna otodidak. Terus wardrobe juga bukan hanya meeting dengan sutradara, juga selain meeting budget dengan produser, juga meeting dengan DOP. Soal color palette, color tone. Oh itu lari ke DOP? Ke DOP. Dan biasanya bersama dengan art. Jadi biasanya gue, DOP, sama art, sama sutradara itu kita ada meeting. Biasanya di pre-pro ya? Iya, di pre-pro, di persiapan. Biasanya gabung dengan makeup, wardrobe, DOP, sutradara, dan art director, itu kita meeting. Gila ya, kadang-kadang tuh it made me realize ya bahwa ketika lo ngomong lo udah meeting dengan pre-pro dan sebagainya, berarti sebenarnya kru-kru kita tuh jago-jago loh. Karena lo udah meeting dengan color palette yang misalnya harus gini-gini. Itu persiapan waktunya cuma seminggu. Dan lu bisa ngelakuin itu dan lu bisa mengeksekusi itu gitu. Menurut gue gila sih. Emang gila sih, tapi ya emang gila. Makanya gue bilang divine intervention gitu. Ya emang ada gitu. Karena kayak ya mungkin teman-teman sering terjadi di ibu kota besar gitu. Iya kan. Gitu. Tapi ya ada aja jalan keluarnya. Iya, maksudnya gue lebih masuk poin gue adalah kayak ternyata semakin menyadari bahwa kita nih sebagai industri perfilman Indonesia tuh kru-krunya tuh sejago itu gitu. Walaupun mepet tapi dikasih dengan baru dapat briefingan gini, kita bisa mengeksekusi itu dengan lumayan baik gitu. Walaupun kita tahu itu nggak sempurna gitu, nggak ada yang sempurna, cuman setidaknya kita dikasih sebulan atau 2 bulan untuk persiapan, itu kan adilnya kan begitu kan. Cuma kadang-kadang kita suka kayak nggak bisa nih seminggu nih gitu. Nah itu kan, itu juga perlu mungkin teman-teman juga harus sadari bahwa hal itu tuh akan terjadi gitu. Persiapan yang sangat besok Candi Prambanan ya 1000 gitu kan, itu sering terjadi gitu, betul kan? Iya, walaupun kan gue percaya dengan bahasa Sunda, good things takes time. Ya semua yang bagus, yang baik itu pasti membutuhkan waktu untuk disiapkan. Iya dong. Tapi ya itu kita maksimalin dari apa yang ada. Betul. Gitu. Dan emang gue, misalnya selama ini gue kerja sama teman-teman yang memang banyak yang sevisi juga, kita kasih the best gitu. Makanya dengan waktu yang mepet kita tetap kasih terbaik gitu. Jadi bukan ngeluh doang, jadi kita mepet nih terus nggak ngapa-ngapain, nggak, emang tapi ngeluh boleh dong. Ngeluh boleh lah, sehat, ngeluh itu sehat ya. Yang nggak boleh itu ngeluh terus nggak ngapa-ngapain. Ngeluh dan tiba-tiba cabut. Ngeluh itu saya nggak pernah cabut ya dari produksi manapun. Bagus. Seberat apapun masalahnya. Tapi gini Oma, maksudnya ini sebelum ke pertanyaan terakhir ya, mau pengen tahu gitu dari Oma bahwa apa sih yang bisa Oma sarankan ke teman-teman yang Oma kan nggak lulusan desain, terus otodidak, by experience gitu. Kira-kira teman-teman yang di rumah, kira TV zaman dulu ya. Jadi kayak di rumah teman, nah itu TV zaman sekarang. Di handphone gitu. Apa kira-kira yang bisa Oma sampaikan ke mereka, perlu belajar apa atau perlu hal apa yang bisa dilakukan untuk mau menjadi penata busana di film? Sebenarnya untuk profesi apapun yang dibutuhkan 3 hal kan, skill, knowledge, sama attitude. Skill, knowledge, attitude itu di profesi manapun. Gitu. Cuman mungkin kalau di penata busana sebenarnya buat gue pekerjaan dimanapun sama
Pekerjaan apapun, profesi apapun sama aja. Tapi yang penting ya lo harus menguasai apa yang lo kerjakan. Kalaupun misalnya lo nggak percaya diri karena gue bukan lulusan sekolah film, gue bukan lulusan sekolah desain, ya lo bisa belajar. Maksudnya apalagi sekarang YouTube. Iya, informasi tuh banyak banget lo bisa dapat dari internet gitu. Atau lu berteman dengan orang yang bekerja di film, lu menawarkan mau magang, iya. Jadi belajar gitu, harus. Atau mungkin ya misalnya paling kecil-kecil kayak ini nggak sih Oma, kayak tadi baca majalah, iya, yang kayak gitu, blog fashion, belajar dari situ kali ya gitu. Iya, ya selain blog fashion juga banyak mengamati, melihat, karena gini, kalau film kan bukan semua tentang fashion. Kadang-kadang kita dapat film misalnya film periodik tahun 40-an, kan itu bukan, kita ngomongnya bukan tren kan, bukan tren fashion, tapi baju di tahun 50-an kayak gimana. Atau misalnya kita lokasi syutingnya di sebuah kampung desa terpelosok, ya itu kan kita bukan ngomongin fashion. Makanya kostum designer sama fashion designer itu profesi yang berbeda kan, karena memang yang dikerjain beda gitu. Kalau kostum kan lebih ke karakter, kalau fashion kan ya sesuatu yang bisa dijadikan tren kan. Gitu. Seperti itu. Apa yang lo lakuin itu ya di Sewu Dino ya? Apa itu? Apa yang gue lakukan ya? Oh maksudnya di sebuah desa tahun 2002 di Banyuwangi. Iya. Itu kan juga memiliki, lo harus ada research-nya gitu-gitu kan? Iya, ada riset juga kok ketika kita dalam masa persiapan. Kayak tadi skill, knowledge, karena kalau tanpa knowledge lo nggak akan tahu periodik kayak bagaimana, karena lo harus mengerti kan. Apalagi lo mau penata busana, lo setiap ada historinya tuh ada masing-masing gitu, era-eranya gitu kan. Dan ya tadi kalau ngomongin attitude adalah ngeluh boleh, tapi jangan cabut gitu kan. Iya, sikap dalam bekerja, berkomunikasi. Gua ngomong kayak gini bukan berarti gua dari dulu komunikasinya bagus ya, sama lah. Dulu juga nggak tahu bagaimana, maksudnya gimana sih cara yang efektif untuk berkomunikasi. Dulu misalnya sebel marah-marah, ngomong sama orang dengan nada yang marah-marah. Ternyata misalnya itu nggak works, ya kita belajar bahwa ada cara lain untuk berkomunikasi, cara yang lebih baik. Begitu. Makin tua makin tahu, ternyata biasa. Makin tua makin bijaksana. Iya kali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Oma ya. Tadi terakhir, sekarang kan terakhir. Tadi kan sebelum minggu iya. Kamu ngantuk ya? Jam 4 udah kok Kak. Jadi Oma kesini tadi udah lagi kerja, jadi kita undang. Maaf banget ya Oma, tapi terima kasih. Apa sih sebenarnya harapannya Oma untuk perfilman Indonesia ke depan? Untuk perfilman Indonesia, gue berharap ada satu regulasi atau undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja film. Kalau kewajiban kayaknya kita semua udah tahu kewajiban kita apa, dan seperti yang gue tadi bilang, gue sama teman-teman yang gue kenal kebanyakan memberikan yang terbaik dengan keterbatasan yang ada. Ya nggak semuanya terbatas ya, kadang-kadang kita juga dapat yang bagus secara production value, tapi banyak juga yang terbatas ya, tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Cuman boleh kan berharap kita mendapatkan hak-hak yang lebih baik, misalnya seperti honor yang lebih layak lagi, atau mungkin asuransi kesehatan, terus jam kerja yang lebih sehat gitu, lebih manusiawi gitu. itu kayak harapan semua kru deh, karena kalau kita ngobrol rata-rata kita nggak gini, kalau ngobrol sama kru kita pasti sering bercanda soal honornya cuma sini, tapi banyak juga teman-teman kru termasuk gue yang ngomong kalau kita nggak honor tuh kayak nomor sekian. Bukan nggak penting ya, penting, tapi kadang-kadang kita lihat juga, kita baca skripnya kita suka, misalnya sutradaranya emang kita suka, ceritanya kita suka, terus yang mau disampaikan di film itu kita suka, ya kita ambil aja, walaupun kadang-kadang misalnya secara standar honor itu nggak sesuai gitu. Jadi makanya lebih ke yaitu hak-hak yang kayak yaitu jam kerja, terus ya gitu, jam kerja ya. Terus semua satu visi dari produser sampai paling bawah, bahwa
kita butuh waktu yang cukup, dan bahwa kalau untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu ya juga butuh sarana, butuh anggaran yang memadai, yang sesuai gitu. Amin. Oke, terima kasih Oma atas tadi pertanyaan terakhirnya. Harapan-harapan itu memang diharapkan oleh semua kru di film Indonesia. Gue yakin banget itu. Tapi ya semoga aja kita mendoakan yang terbaik, betul. Nah, kayak infotainment. Sebelum kita tutup, gue pengen ngulang lagi nih Oma. Maksudnya sebagai pekerja penata busana itu prosesnya apa aja sih dari awal sampai akhir? Itu adalah satu, skrip dulu, betul? Skrip, baca skenario, semua departemen termasuk kostum baca skenario, terus gua mempresentasikan ideas gua ke director dan ke teman-teman, biasanya di PPM tuh pre-production meeting, terus kalau ada koreksi dan revisi ya dikerjakan. Ketika sudah dapat approve berarti langsung masuk ke budgeting. Budgeting dulu. Itu mungkin bisa meeting budget sama produser atau sama LP. Ketika budget sudah di approve, kita mulai ke pengadaan gitu. Pengadaan tuh bisa dari jahitan, bisa beli, bisa sewa, bisa juga ambil dari gudang, base camp, stok gue gitu. Nah, setelah itu ketika persiapan pun ada banyak ya, ada foto props, ada proses foto props, ada fitting, ada test cam. Terus kadang-kadang sebelum test cam kadang-kadang ada satu look test, kita lihat warna bahan sama di kamera kayak gimana. Atau kadang-kadang satuin juga dengan test cam. Terus kita masuk ke proses syuting. Ya tim wardrobe itu ya mengerjakan banyak hal juga. Ada yang mengerjakan continuity, yang memantau dan mengawasi continuity, mencatat continuity. Ada yang tugasnya mengatur barang. Kalau gue di monitor bersama sutradara atau enggak di monitornya art director untuk lihat di frame, karena emang semua kan harus dipantau di frame. Chief tuh selalu di situ. Iya, Chief udah ngelihat hasil akhirnya gimana gitu ya. Iya, ketika take itu Chief harus ada di monitor karena kan yang mau kita present ke penonton kan yang di frame. Nah, jadi harus lihat monitor hasilnya. Apa yang dikerjakan apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, setelah selesai ada lagi prosesnya membuat laporan, laundry barang, terus menginventarisasi barang, balikin. Selesai deh, honor termin terakhirnya baru turun setelah semua urusan administrasi selesai. Agak pusing ya dengernya, capek kayaknya stres gitu. Ya itulah hal yang gue lakukan tahun 15 tahun belakangan itu hal yang gue lakukan. Dedikasi teman-teman. Jadi nggak semuanya hal itu mudah, termasuk menjadi penata busana karena semua itu ada prosesnya. You will get there, tapi semua itu ada prosesnya. Oke, teman-teman terima kasih dulu dong buat Oma Jenny. Terima kasih Oma Jenny sudah datang dan berbagi ilmunya. Terima kasih di sela-sela lagi syuting nih, lagi test cam dia datang loh. Pengen tampil banget anaknya. Nenek pengen curhat. Nenek pengen curhat, best. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton Bicara Kru. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan program podcast Bicara Kru, tolonglah di like, subscribe, dan sebarin ke teman-teman yang ingin belajar film juga. Oke, see you on the next episode.